Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ayahanda Haji Zainuddin Fanani. Beliau ini adalah Dewan Pembina DSH Samarinda yang banyak berikan support kepada kita, tidak hanya tempat ini, tapi beliau juga mensupport yang lain. Dan mudah-mudahan beliau yang saat ini menjalankan ibadah haji bersama keluarga senantiasa sehat walafiat, ya, sempurna menjalankan ibadah haji, dan mudah-mudahan tahun depan ada di antara sahabat-sahabat kami dari DSH Samarinda yang berangkat haji. Mudah-mudahan selesai kurban ada yang berangkat umroh. Mudah-mudahan juga tahun ini ada yang menikah. Mudah-mudahan ada juga yang menikah lagi. Mudah-mudahan yang tambah anak lagi, supaya generasi umatnya Rasulullah ini semakin banyak dan ada kader-kader dari kita. Baik, secara singkat saya sampaikan, alhamdulillah jazakumullah khairan jasa, terlebih kepada seluruh rekan-rekan DSH yang senantiasa berikan waktunya, jiwa raganya untuk dakwah ini di tengah-tengah kesibukannya. Dan yang sangat luar biasa kami apresiasi kepada seluruh rekan-rekan pengurus harian, pengurus zona, pengurus kecamatan yang Allahu Akbar, saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali ini semua Allah yang menggerakkan dan kita yang menjalankan. Mudah-mudahan syiar ini terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun tetap kita bisa menjaga hati. Kami selalu mengingatkan, tolong jaga hati, jangan tampakkan keakuannya. Ayo tampakkan ini kita, ini kami. Karena setiap kita punya potensi, setiap kita punya kekurangan, maka ayo ketika ada kekurangan kita saling menutupi. Apalagi, dan jangan sampai kita juga membanding-bandingkan. Gak bagus. Ini yang kita jaga di DSH ini. Setiap kita adalah pemimpin, dan suatu saat nanti dia yang akan meneruskan estafet perjuangan ini. Kami yang diberikan amanah tahun ini, ayo sama-sama sinergi. Walaupun saya pribadi belum bisa berbuat adil hadir ke zona-zona, apalagi besok itu 4 Pak, gimana membagi badan saya? Mas Tenggaro lagi. Kita garuk malamnya lagi. Tapi apalah daya, saya sampaikan, insya Allah akan mengupayakan berbuat semaksimal mungkin. Kalaupun saya nggak bisa, nanti pengurus inti atau pengurus harian yang bisa mewakili. Intinya berbagi, tolonglah mengerti kalau saya nggak hadir, jangan pilih kasih gitu. Wah, giliran sana, giliran diberi kepala kambing datang, wah jangan. Giliran kami pura-pura sakit, ampun maaf, memang kan drop ya. Khususnya teman-teman zona 3. Allah Akbar. Jadi minta maafin. Jadi secara singkat saya sampaikan bahwa mari, ibadah ini sifatnya memang, kurban ini sifatnya tahunan. Maka sama-sama niatkan penyembelihan ini untuk ibadah dan syiar dakwah. Niatkan lebih ingin dekat dengan Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah, terlebih menjalani sunnahnya juga amaliyahnya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tolong ini jaga. Yang kedua, persiapkan, tadi sudah ketua lakukan, persiapkan dengan baik peralatannya, APD-nya, lakukan pengecekannya, selesaikan. Saya selalu mengingatkan teman-teman, saya lebih ke poin sini, etika ketika mendapatkan job, tolong ketika
ketika kita menerima job, tolong ini sama-sama dijaga. Ada 4 hal yang ingin selalu saya ingatkan. Upayakan tidak menerima job di lokasi rekan desa. Terlebih, ampun maaf, sudah tahu di situ, misalnya contoh di MA Darussalam seberang. Di situ kan wilayahnya Ustaz Moko. Tiba-tiba misalkan saya ditelepon, saya akan menolak. Di situ ada teman saya. Saya pasti akan menolak. Di situ ada teman saya. Saya percayakan sana. Kalaupun ngotot, saya sampaikan, saya harus izin dulu kepada zona 4. Saya sendiri pun harus izin. Saya tidak berani bukan mentang-mentang saya ketua, saya mau masuk. Beda lagi kalau memang sifatnya langganan yang sudah tahu sebelumnya. Ketika menerima job, saya selalu ingatkan, Pak, tahun lalu siapa yang menghandle? Gak tahu Pak, seragamnya ada tulisan desanya nggak? Oh bukan, pakai atribut enggak, orang biasa. Ya sudah, saya izin sana. Oh begitu. Tapi saya ngecek dulu ketua zona. Di sini ada yang sebelumnya nerima nggak dari teman-teman? Oh nggak ada ketua, saya izin lewat situ ya. Atau ada nggak teman yang bisa isi di situ? Saya selalu begitu. Saya ingin jaga bahwa ini sifatnya wilayah. Saya ingin berbagi. Saya tidak mau offset, kecuali yang sudah langganan 2-3 tahun dan itu selalu. Saya nggak bicara yang lain, kesayanya. Jadi tanyakan siapa yang menghandle tahun lalu. Oh sekitaran kami aja Pak, cuma lambat ya sudah. Kalau memang sekitarannya gak ada dari teman kita, biasanya tanya ada atributnya warna navy nggak? Itu aja sudah. Karena ada sebagian yang belum paham DSH. Atributnya seragamnya navy nggak? Atau hijau nggak? Itu selalu karena kita kan bawa atribut ini. Nah itu yang selalu dijaga. Menolak dengan baik. Jika pun terpaksa, ayo izin. Saya akan ngomong, Ustaz Moko, saya ini sama owner dipaksa tetap gimana nih, boleh kasih kolaborasi, kita kerjasama. Kalau diizinkan, ayo. Tapi saya akan mengupayakan tidak. Bagaimana menjaga perasaan saudara di situ yang sudah biasa menerima. Saya akan menghindar. Saya mau pribadi, saya akan menghindar. Lebih baik saya berikan pada teman. Dan saya akan berikan pengertian. Lakukan. Yang berikutnya, ketika menerima layanan kurban, tolong selesaikan akad dengan baik. Upayakan akad itu selesai sebelum saat kita berangkat. Ini kan kurang Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari ini pastikan selesai akad. Akadnya sampai di mana? Karena tahun lalu masih banyak rekan-rekan kita yang diminta keredaannya, minta halal, minta redanya. Ampun maaf, 3 kalimat itu yang sudah paling gak kuat di hati sudah. Ini dakwah kada diterima, sudah hadir. Bisakah sekalian? Bolehkah ditambah? Itu tolong. Ampun jobnya ringan, ya silahkan saya kembalikan teman-teman. Maksudnya tidak padat. Hanya hari ini misalkan 2 sudah disetting waktu, oh aman. Tapi bagi yang jobnya panjang sehari itu sampai bisa 5 lokasi, maka ayo ini selesaikan dengan sebaik-baiknya. Oke, tolong ini dikondisikan dengan sebaik-baiknya dengan teman-teman. Persiapkan peralatannya, APD-nya, lakukan survei. Pastikan kita sudah survei lokasi. Jangan main asal percaya, termasuk ke tempat langganan yang sudah biasa setiap tahun kita datangi. Tetap niatkan silaturahim, karena beda rasa kalau datang maksudnya. Apalagi ada kopinya. Gak ada pun kita datang, niat silaturahmi. Apa yang perlu kita lakukan? Berikutnya, jalin komunikasi dengan tim, dengan tuan rumah terus-menerus, berikan layanan. Dan ini yang masih terjadi.
Poin 6, dilarang membatalkan sepihak, apalagi tanda kutip honornya lebih tinggi, apalagi aku maaf dapat job yang beli limusin, rasanya gitu. Kalau dapat biasanya beli yang 250 gitu, yang halus-halus, ini kesempatan. Nah ini tolong, dan yang lain-lain. Ya kalau sudah janji, komitmen. Jangan sekali-kali ketika menerima job karena faktor bayar. Ini dakwah. Tolong teman-teman, etika ini dijaga. Ya sudah, rezekinya pasti Allah ganti dengan yang lain. Sudah yakin ini rezeki kita. Oke, berikutnya karena sikat padat, lakukan pengecekan, briefing, peralatannya, jaga nama baik organisasi. Terlebih ini juga saat penyembelihan. Saya tahun lalu, saya nggak bicara yang lain, saya bicara saya sendiri. Saya dapat amanah Hamid 1 dari Habib, Ustaz tolong handle ini sapi. Saya tanya siapa tahun lalu, kami saja yang handle. Ternyata nyampe sana dapat limosin. Saya poin 1 yang nggak bisa saya, kecil aja sebenarnya, menjaga hati dan luruskan niat ketika penyembelihan. Saya hanya berkata, ini tolong jadi pelajaran. Saya merasa nangis waktu itu. Kenapa? Saya merasa gagal dengan sembelihan karena saya terlalu yakin dengan pisau. Karena pisau ini sudah diasah dengan teman kita, dites itu tajam. Sebelumnya beli saya sendiri di mana tajam ya, pisau tajam. Mudah. Hanya kalimat pisau ini tajam, di saat menyembelih Allah tutup ketajaman itu. Saya nangis di situ. Yang biasanya saya nyembelih 3 iris, ini bisa sampai 5 rasanya. Baru ketiga kalinya ketika menyembelih tetap anak saya istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 3 kali baru Allah geser gosekan itu ke samping, baru jebol. Saya sendiri merasakan. Kenapa? Karena saya tidak menjaga hati dengan urusan ketajaman pisau. Saya lebih percaya dengan tajamnya pisau daripada Allah yang punya ketajaman tersebut. Saya nangis. Saya merasa gagal karena sebulan itu rasanya sampai 6 kali. 3 kali digeser sama Allah dengan sendirinya. Saya istighfar, nangis dalam hati. Ya Allah Akbar. Geser sendiri oleh Allah, geser baru jebol. Saya saat dijebol pertama langsung istighfar, terus akhirnya Allah takdirkan. Rasanya 6 kali. Bagi pemula 6 kali gesekan itu berhasil, bagus. Tapi bagi seorang Nasrullah yang diberi amanah sebagai ketua di sini, merasa gagal. Di saat itu saya nangis. Di saat itu saya mundur. Sudah sama teman-teman, ayo tenang. Ini berhasil, enggak saya bilang. Karena saya edukasi teman-teman seperti ternyata saya sendiri yang melanggar. Maka pasti hari berikutnya saya dapat amanah dari teman-teman dari Mas Hadi dan tim yang menyembelih limusin 1,3 rasanya. Saya dibimbing sama teman-teman. Saya minta pasrah betul dengan Allah. Ya Allah, Kau yang berikan kekuatan kepada tangan saya, pisau yang tajam, saya pasrah ketika menyembelih. Begitu perhatiannya teman-teman, memberikan kesempurnaan untuk menyembelih, Allah berikan kemudahan sekali tarik limusin itu. Di situ saya tambah nangis di situ. Saya cuma nggak cerita. Hari ini saya ungkapkan harus bikin mas saya, tolong jaga hati sampai urusan pisau yang tajam. Sudah saya sendiri yang gagal karena sedikit ini tajam ini, tapi Allah yang tajam. Saya buka tahun ini sengaja. Ini
tolong ini jadi perhatian teman-teman semuanya, termasuk ketika kita mau melepas sapi sepasca nyembelih. Saya selalu mengingatkan ya, ketika menyembelih pastikan kita berdoa, baca bismillah, takbir, sholawat. Dan ketika selesai nyembelih, tolong saya nitip, jangan sekali ketika nyembelih menunjukkan riyadun nafas. Terlebih, mohon maaf, ketika nyembelih mau dorong kah, mau tarik kah langsung, itu riya sudah, atau pisaunya, nah itu sudah. Aku itu bukan teman desa. Tolong, apalagi temannya mantap, luar biasa. Allah kasih kalimat takbir, kalimat thayyibah. Ingat, yang berikan kekuatan itu Allah, bukan siapa-siapa. Ini wasilah, tapi kalau sudah riya di sini, Allah tolong. Terlebih selesai menyembelih, tolong jangan langsung pergi. Berdiam sejenak, melihat, pastikan itu sudah terputus. Karena masih kamu masih banyak kekawalan ini. Habis dibeli, set, pergi, set, pergi, set, mantap. Bisa, tolong ini tolong dijaga. Saya lebih hati-hati di sini. Habis itu cek doa, walaupun sekedar alhamdulillahirabbil alamin. Syukur-syukur yuk, Allahumma taqabbal. Maka di doa-doa yang sudah dimiliki, doanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Maksudnya ajaran gurunya, bukan sesuai keyakinan, sesuai yang sudah diterima ijazah dari masing-masing gurunya. Oke, ini tolong sama-sama dijaga. Lebih kepada hati kita, etika kita, termasuk pasca penanganan. Tolong edukasi warga kita. Tahun lalu masih banyak belum selesai nyembelih sudah ditutup daun, ditutup kain, dikarungi, disemprotin. Saya masih menyimpan, dan itu ada pakai atribut desa lagi. Saya tapi tahun ini mudah-mudahan diedukasi. Gak perlu, tolong diedukasi. Ibu gak usah siapin Pak, gak usah siapin daun, kain, ya tolong hindari. Kenapa? Itu pasti higiennya, tadi kata ketua Subeni, higienisnya iya, penyebaran iya, secara etika juga gak bagus. Tolong ini sama-sama dijaga, termasuk ketika pasca nyembelih lepas secara pelan-pelan tali yang mengikat supaya sapi cepat mati. Itu bukan langsung dibuka ya, kan viral tahun lalu ada yang nyembelih langsung dilepas, akhirnya berdiri, akhirnya viral. Nah, tapi yang baik adalah lepas secara pelan-pelan. Gimana yang dilepas pertama? Setidaknya kaki belakang pelan, bukan langsung longgar, lepas semuanya, dilonggarin saja supaya ini cepat memompa dan itu akan memperderas aliran darah. Pompa satu dulu, pompa, dan sudah mulai kedor baru yang depan lepas pelan, bukan dilepas full ya, supaya masih ada ikatan, jangan dilepas full. Oke, tolong ini jadi perhatian bersama-sama. Yang terakhir, ini sudah tadi saya sampaikan, berdoa, siapkan kain lapnya, safety-nya tolong. Yang terakhir, evaluasi. Jadi sebelum kita pergi meninggalkan tugas dan amanah, evaluasi ya panitia, apa yang kurang dari kami, mohon koreksi. Harus berani menunjukkan bahwa kita punya kekurangan. Jangan merasa kita sudah sempurna berikan layanan, karena banyak di antara kita orang melihat mana kekurangan kita, sehingga tahun depan itu orang akan lihat, oh ini kekurangannya akan jadi catatan buat kita. Mana yang kurang? Oh nggak ada, alhamdulillah sudah bagus. Alhamdulillah kalau memang nggak ada catatan.
Kalau memang ada, sampaikan, minta kalau perlu, okay? Dengan tim tentu lakukan komunikasi. Yang terakhir, apresiasi. Apresiasi ini ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah. Terlebih, tolong, saya masih mendengar kita meminta jatah. Bolehkah kami minta itu ya? Jangan ya, jangan ya. Sudah, nggak usah minta, kita sudah diberi akan di awal dengan keuangan tersebut, ya. Nggak usah minta. Kalaupun kamu gatal, sudah lewat jalurnya Allah. Ya Allah, sebenarnya saya mau minta itu. Tolong bukakan hati ya Allah. Saya sering gitu kalau sudah. Soalnya ada titipan tetangga, bukan pribadi. Akhirnya dipanggil, sudah Allah lebih tahu dengan kebutuhan kita. Pura-pura pula akhirnya. Kadang sebenarnya tapi ayo. itu sudah saya pengalaman pribadi. Jadi kalau minta kok kayaknya suka, gitu malu, tapi jangan malu-maluin. Pak, sebelum kami pulang bolehkah kami minta satu pesan buat teman-teman kawalan ini? Jangan seakan seperti itu. Kalau perlu sampaikan di awal. Sampaikan di awal. Pak, selain uang ini, layanan kami yang sudah sini, apakah kami juga akan dapat duit? Kalau enggak malu. Tapi daripada malu-maluin minta di saat acara, itu lebih malu-maluin. Mending terbuka dari awal. Namun ada kurang cara baik nanyanya seperti ini. Ini contoh saya ya. Maaf Pak, untuk kulitnya apakah sudah ada yang menghandle ya? Ini rencana kepalanya didistribusikan kemana ya? Kalau yang sifatnya pribadi, untuk bumbunan untuk peran Bapak, ini rencananya dibuang kemana ya? Itu bahasa-bahasa sebenarnya. Oh saya tahu ya. Kalau memang ada, cepat oles dulu saya, lesnya keluarin. Nah kalau memang ada warga sekitar yang mau, berikan yang tetangga aja. Saya terakhir aja, padahal di hati, kamu masuk aja. Itu trik-trik ya, ini saya sampaikan. Kalau bisa kasihkan tangga yang, oh gak ada Pak Ustaz, bawa aja sudah. Sudah sebentar ya, saya sebentar lagi, sebentar saya tanyakan ke tim apakah dia mau bawa. Sebenarnya saya bawa juga. Intinya ini ilmu marketing. Saya sampaikan ke teman-teman. Akhirnya sudah berpausan aja. Alhamdulillah. Intinya itu bukan murni buat saya, tapi buat tetangga yang titip. Dari mana kita nggak berobat? Ya kan kita ini jurusan pelit. Ini bagian dari trik yang perlu dikuasai komunikasinya. Jangan akan berbicara. Jangan pakai ilmu yang baik lah. Bahasa matik kita harus dikeluarkan. Oke, Bismillah, rekan-rekan, selamat berdakwah. Selamat berdakwah. Ada 3 hari. Pastikan pisau sudah diasah, peralatan juga sudah semuanya. Lakukan 3 hari ini itu komunikasi dengan lokasi-lokasi yang sudah disiapkan. Jaga marwah DSK. Jaga marwah DSK. Sekali lagi terima kasih. Saya yakin walaupun yang hadir sini sebenarnya banyak yang gak terlihat makhluknya Allah itu. Ya, banyak baik, sedikit, insya Allah juga tetap baik. Insya Allah dan Allah wa yakum ajmain. Jazakumullah. Setelah ini acara yang paling penting untuk bersama sebenarnya. Dan sekali lagi saya minta maaf, kami minta maaf konsumsinya seperti ini. Terima kasih sedekahnya, infaknya, karena desa ini gak punya kasnya ya dari kita untuk kita. Dan teman-teman selalu mau direpotin, mau berikan sedekah, dan mudah-mudahan dari sedekah yang dikeluarkan Allah memberikan limpahan pahala, Allah memberikan limpahan keberkahan. Tolong intip ketika bersedekah berapa
Ini ingat pesan dulu, berapapun nilainya, niatkan sedekah itu pahalanya untuk orang tua kita. Ini untuk orang tua kami. Kalau sudah orang tua, pasti larinya kita. Dan ini sebagai bukti bakti anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mudah berkah seberatan, sehat seberatan, jamunya disiapin, imunnya disiapin. Kalau imbus dari sekarang, apalagi yang ingin di Madjub sampai 5 hari ya, 4 hari maksudnya. Yang 4 hari alhamdulillah, yang 5 hari pasti aman maksudnya dengan Tuhan. Dan berkah ampun maaf minta alhamdulillahnya. Salam takdim sama ayah anda Abah Zainuddin Fanani, luar biasa beliau, dan terus sehat seberatan, takmir sehat teman-teman saya semuanya. Jazakumullah khairan jazaa. Allah muwaffiq lakum min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.